Sampai kapanpun kepala berdiri tegak, merdeka dari segala bentuk penjajahan, terbebas dari kotoran, dari segala macam kotoran, hingga tak membiarkannya menjadi lubang WC. Tempat menyimpan hasrat Tae yang berasal dari rencana-rencana Tae, janji-janji Tae, muka-muka Tae, kata-kata Tae. Dan pada akhirnya merayakan pesta Tae dengan satu kata: ledakan. Kepala itu muntah, meledakkan cip-cip, kepingan-kepingan dengan gaungan yang menggelegar, hingga sang pemilik menyaksikan jasadnya dikerumuni Tae. Tangisan Tae, kehilangan Tae, keramaian Tae, air mata yang berasal dari mata Tae. Bukankah kepala itu sudah lama mereka isi dengan kotoran-kotoran? Kepala itu sekarang WC yang menumpahkan Tae dari segala macam Tae, dengan ledakan kedua yang menggelegar. Kau bilang gila, dasar Tae. Ibram duduk di sebuah kursi kayu. Matanya melotot, mengering dengan rambut lusuh tak beraturan. Kaos bergaris-garis menambah kontras mukanya. Terdengar suaranya yang menggelegar. Ruangan itu disulap bak kolosium, menyaksikan pacuan tanduk di kepalanya yang makin bergairah memperlihatkan tonjolannya. Setiap aku menonton televisi, membaca surat kabar, mendengarkan radio, dan mengenakan handphone, di kepalaku seakan terongok Tae. Tae itulah yang telah menyebabkan kepalaku tumbuh dan bertanduk. Berdiri, kemudian duduk dengan posisi jongkok. Diremasnya rambut yang ikal itu. Aku
berusaha mengeliminasi nama-nama itu agar tak disebutkan. Tapi dimanapun aku berada, nama-nama itu selalu ada. Nama-nama itu terdengar seperti roh-roh penasaran. Banyak manusia mengambil nama-nama itu sebagai ajimat untuk menghalalkan apa yang mereka inginkan. Aku muak. Ibram berdiri kembali. Tangannya mengacak pinggang, sesekali memegangi kepalanya. Kepalaku dijadikan WC untuk menampung nama-nama itu. Aku tak mau hal terus berlanjut. Kepalaku bukan WC yang bisa menampung apa saja. Sambil mondar-mandir untuk mendengarkan kata-kata Taek, menyimpan nama-nama Taek, mengamankan rahasia-rahasia Taek, menyembunyikan rahasia-rahasia Taek, membackup data-data Taek. Sekali lagi ku katakan, kepalaku bukan WC. Suaranya makin nyaring. Kakinya menendang kursi yang ada di depannya. Ruangan itu sunyi kembali. Tubuhnya lunglai, matanya tertutup. Ruangan itu senyap, seakan semua berdaulat pada tanduk yang mulai tumbuh. Badannya roboh, terkelungkap di lantai, memegangi kepalanya yang tiba-tiba sakit. Di ruangan bertembok putih dengan segala miniatur kepala beserta lukisan saraf-saraf otak terpampang di semua sisinya. Pemandangan yang sebagian orang menakutkan. Di ruangan itu terjadi perdebatan dua lelaki yang kontras. Ibram berusaha menjelaskan keluhannya kepada Dr. Mughni, kawan akrab. Rasanya bagai ada yang hendak tumbuh di kepalaku ini, Dok. Dan benjolan itu membuat kepalaku seolah hendak bertanduk. Apa benar, Bram? Dr. Mughni tersenyum konyol, setengah tak percaya dengan penjelasan Ibram. Benar, Dok. Saya serius. Wajah Ibram menimpali dengan serius. Matanya melotot memandangi dokter agak kesal. Rasanya kepalaku ini akan bertanduk seperti kepala kerbau. Ibram menjelaskan penuh emosi, meyakinkan Dr. Mughni.
Sejak kapan kau merasa punya tanduk, Bram? Jika memang benar seperti itu keadaannya, saya untuk saat ini hanya bisa menyarankan. Lihatlah kembali dirimu di cermin itu. Atau sesekali pergi piknik, Bram. Iya, saya ini serius meminta obat darimu, Dok. Bukan mendengarkan bualanmu. Ikram menggebrak meja kerja Dokter Muh. Oke. Dokter Mufni berusaha menenangkan. Akan kuberikan satu resep padamu. Hindari saja 4 benda penyebab itu. Jauhi surat kabar. Hindari radio. Tinggalkan televisi dan lupakan handphone. Mudah bukan? Dokter Muhni tersenyum tipis, badannya berdiri menyamping, matanya melirik Ibram yang sedang dasar dokter. Bisanya cuma memberikan resep tapi tak berani mengobati. Mending aku cari dukun. Walau dukun tak tahu penyakitnya, tapi dukun selalu berani mengobati. Ibram meninggalkan Dokter Muhni, membanting pintu sembari mengerutu setengah frustasi. Ibram tercengung dalam sekat kamar. Ia bagaikan anak kecil yang terus menumpahkan kekesalannya. Sesekali ia berontak ingin dimengerti. Cukup dengan diam tanpa harus dibantah oleh kursi dan dinding hitam. Pikirannya berkecambuk hebat. Jika memang obatnya seperti yang dianjurkan Dokter Muhni, untuk apa aku capek-capek konsultasi dengannya? Ya, aku tahu apa yang disampaikan Dokter Muhni itu juga benar. Sama seperti pikiranku. Tapi sangat mustahil jika aku meninggalkan itu semua. Ini kan zaman David Beckham. Kita bisa bertahan hidup dan bisa sukses ya dengan benda itu. Ibram beranjak dari tempat duduknya, matanya memandangi langit-langit, keningnya mengkerucut seakan berpikir.
Dunia tanpa surat kabar, tanpa handphone, tanpa radio, tanpa televisi. Tandus sekali hidup ini. Gersang dan dunia yang mati. Tak ubahnya planet-planet lain yang tak ada kehidupan. Tidak mungkin kutinggalkan semua itu. Atau apa? Aku harus pergi ke dukun saja. Ya, ke dukun. Tangannya bertepuk sembari mulutnya menyeringai kegirangan, kakinya meloncat-loncat. Pergi ke dukun di zaman Markonah Tongek ini, apakah tak membuatku semakin tolol, sedangkan dunia ini serba realitas? Ibram tersenyum sinis menertawakan idenya pergi ke dukun. Wajahnya datar kembali. Tapi menuruti dokter yang sok tahu itu juga sangat tak masuk akal bagiku. Sementara diameter kepalaku semakin melebar, segala macam topi ku kenakan tak bisa menampung isi kepalaku. Benjolan itu benar-benar menjadi terus seperti kepala kerbau. Meskipun dengan perasaan setengah-setengah, Ibram mendatangi Dokter Mughni. Dorongan itu karena Dokter Mughni adalah kawan baik, bukan karena dia dokter dengan segala kemampuan serba bisa, serba ahli, serba tahu, dan serba sirna. Kebanyakan pasien memang orang yang bebal. Suara Dokter Mughni menyambut kedatangan Ibram. Matanya tak beranjak di layar netbook di hadapannya. Ibram berjalan menuju sofa di ruangan itu, bukan di kursi pasien yang berada di hadapan Dokter Mughni. Saya pernah mempunyai pasien serangan jantung dan tekanan darah tinggi, serta penyakit kronis lainnya. Dokter Mughni melanjutkan perkataan meskipun sedari tadi Ibram diam membisu, menyaksikan sahabatnya ngomel sendiri tanpa melihat ke arahnya.
Satu-satunya obat yang kuberi adalah berhenti merokok dan jangan makan makanan berkadar lemak tinggi. Dokter Muhni berdiri di sebuah sudut ruangan. Diambilnya sebenda menyerupai kotak hitam bertuliskan A. Tapi pasien langganan saya tak menggubrisnya. Dia menginginkan saya menjadi tukang sulap dan menyulap penyakitnya agar sembuh total. Akhirnya, ku beri dia kapsul. Memang kapsul itu bisa mengatasi serangan jantung, tapi cuma sementara, dan bila penyakitnya kambuh, dia datang lagi ke sini dan ku beri lagi kapsul plus beberapa resep hiburan. Dokter Muhni duduk bersebelahan dengan Ibram di sofa. Dokter sekarang harus mampu menjadi tukang hibur. Kalau tidak, ia tak akan ada langganan tetap. Dokter Muhni berhenti sebentar. Tangannya membuka kotak hitam yang dipegangnya. Sebatang rokok dihunuskan di selangkangan jari, menyulut ujungnya dan kemudian menyesatnya dalam dada. Asap mengepul keluar dari kedua lubang hidungnya dan mengembang memenuhi ruangan. Dokter Muhni menatap Ibram dengan pandangan mengibah, kemudian menyambut. Nah, seperti itu juga denganmu. Kau telah kuberi obat yang sebenarnya, tapi kau tak melaksanakannya. Sekarang kuberikan resep lain, yakni kau harus menggergaji tandukmu. Ibram melotot tanpa suara. Dokter Muhni duduk perlahan. Kau kau harus melaksanakan orasi. Suaranya pelan terkesan menekankan dalam kalimat ini. Sekarang terserah apa padamu. Setuju atau tidak, itu urusanmu. Ingat, aku hanya dokter, bukan pesulap. Dokter Muhni melanjutkan kembali pekerjaannya di netbook itu dan menganggap ruangan itu kosong tanpa siapapun terkecuali dirinya dan benda mati.
Pulang dari klinik, Ibram bertambah dongkol. Kepalaku digergaji. Suara Ibram meledak. Matanya melotot sambil mondar-mandir. Ah, dasar dokter sial. Sudah sinting barangkali dokter itu. Berteriak kembali. Kalau hanya itu resepnya, untuk apa aku berkonsultasi segala? Toh, pikiran seperti itu sudah lama terbayang oleh otakku. Ah, dasar dokter. Dia hanya mau menjelaskan apa yang sudah dipikiran pasiennya. Tak seorang pun berhak mengatur kepalaku. Aku merdeka sepenuhnya atas milikku satu-satunya ini. Aku bebas menentukan potongan rambutku, bebas menentukan jenis topi dan segala macamnya. Pokoknya, sebelum ada undang-undang yang melarang orang mempunyai tanduk dalam melakukan aktivitasnya, aku akan tetap melaksanakan rutinitas. Akan kubuktikan aku mempunyai kepala, bahwa aku berhak penuh atas kepalaku ini. Pokoknya, kepalaku ini adalah satu-satunya milikku yang paling berharga, dan aku berhak penuh atas kepalaku. Perlakuan apapun yang akan kuberikan padanya. Suaranya nyerocos tanpa henti hingga matanya sayup dipinang kantuk tanpa disadari. Tubuhnya mengamini mata yang membawanya ke alam mimpi. Ibram bertekad dengan keputusannya. Kepalanya ditumbuhi tanduk. Dia berusaha objektif mengeliminasi cemooh orang lain. Dia cuek dengan tertawaan dan tetap masuk kerja, tetap membaca koran, tetap mendengarkan radio, tetap berkomunikasi dengan handphone. Beberapa hari kemudian tanduk itu bercabang seperti tanduk mejangan. Di kepalanya menancap sepasang tanduk yang kokoh. Kali ini Ibram benar-benar kehilangan kepercayaan dirinya, kehilangan gairah, frustasi untuk menemui Dokter Mughni. Dia urungkan, apatis terhadap nasihat. Dokter Mughni tak memberiku apa-apa. Ibram kembali mengubah ruangan itu menjadi kolosseum. Ia hanyalah seorang dokter. Ya, dokter.
Dimanapun di dunia ini, tidak lebih dari orang-orang yang sok tahu tapi tidak benar-benar tahu. Tindakan apa yang harus kulakukan sekarang dengan sepasang tanduk di kepalaku yang terus tumbuh tanpa dapat dikendalikan? Apakah aku masih bisa berkata bahwa aku punya hak atas kepalaku ini? Apakah aku masih bisa berteriak bahwa aku merdeka sepenuhnya atas kepalaku ini? Semakin banyak saja hal yang tak bisa ku atasi, meski hanya untuk diriku sendiri. Aku mesti berbuat sesuatu atas kepalaku ini. Ibram benar-benar frustasi. Biarlah Dokter Mughni merasa besar kepala karena aku mengikuti anjurannya. Apa boleh buat, kejujuran apapun bentuknya harus berhadapan dengan kejujuran lain. Dan untuk mengatakan harus ada polesan, harus ada bedak. Tak ada kejujuran yang benar-benar jujur. Tak ada kejujuran yang berdiri sendiri. Meski aku jujur mengatakan bahwa aku mengoperasi kepalaku karena inisiatifku sendiri. Tapi klaim Dokter Mughni yang mengatakan bahwa dialah yang menyarankan tak dapat aku bantah. Pagi itu, Ibram merakit sebuah bom kecil dan memasangnya di dalam mulutnya. Diundangnya kawan-kawan dan relasi sekerjanya diundang. Aku yakin kita semua pernah mengalami hal ini. Mengalami hal yang sama. Apa yang ku alami ini mungkin juga pernah kawan-kawan alami. Tapi masing-masing kita menimbulkan efek yang berbeda. Mungkin masing-masing kita mempunyai cara tersendiri untuk mengatasinya. Aku tak bisa mengatasinya, maka beginilah jadinya. Namun apapun yang terjadi, biarlah terjadi dan aku tak akan menyesalinya. Aku mengambil jalan ini semata-mata untuk membuktikan bahwa tak seorang pun berhak atas kepalaku. Akhirnya, kepada kawan-kawan, aku minta maaf. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan adalah amal ibadah yang bernilai untuk kita. Pada akhirnya, kita hanya menanggung apa-apa yang kita lakukan. Apakah itu dosa ataukah pahala? Dengan tenang, Ibram menarik picu bom yang ditanam di mulutnya.
maka tak ayal dengan bunyi ledakan kepalanya yang bertanduk itu bagaikan balon tusuk. Anehnya, meskipun kepalanya telah berkeping-keping, jantungnya masih tetap berdengung. Tubuh itu roboh dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Ibram merasa heran sendiri. Ia dapat melihat tubuhnya diangkut ambulans dari rumahnya ke rumah sakit. Wajahnya tegang, kawan-kawan dekatnya mengikutinya menyusuri bangsal rumah sakit yang begitu senyap. Ya Tuhan, mengapa aku masih hidup? Bukankah aku sudah meledakkan isi kepalaku? Sementara di antara tetelan-tetelan daging kepala Ibram yang hangus terbakar, para dokter menemukan lempengan-lempengan chip komputer. Ketika dibaca, ternyata di dalam tersimpan memori yang bertuliskan beberapa nama. Tumpukan nama-nama chip itulah yang semula tersimpan di meja kerja, yang menyebabkan kepalanya ditumbuhi tanduk sedemikian rupa. Jika saya meminta, ya Tuhan, suara Ibram menggantung pada zat anantasi yang mengaliri darahnya dan mengeliminasi semua ingatannya. Ibram masih mendengar kuat apa yang ada di sekitarnya. Dalam ketidaktahuannya, dia menyaksikan dengan sadar semua yang terjadi hari itu. Tubuhnya tergolek lemah dipenuhi alat kedokteran, matanya terkatup rapat, mulutnya terbungkam alat oksigen. Ya Tuhan, apakah operasi ini tidak berhasil? Tubuhku kaku tak bergerak, kepalaku. Dan orang-orang itu sangat kurang ajar, sudah menjajah isi kepalaku. Apapun alasannya, mereka tak berhak menyentuh, apalagi mengkoyak-koyak isi kepalaku. Apakah aku masih hidup, ya Tuhan? Bukankah aku sedang dioperasi? Apakah mereka yakin bisa menata kembali setiap chip-chip yang error di kepalaku? Jangan-jangan mereka justru mencari tahu black box kepalaku dan mencari segala ide-ide yang sudah kusimpan rapat-rapat di memori itu. Jarak Ibram semakin menjauhi tubuhnya. Dia merasa melayang hingga tubuhnya semakin mengecil dari pandangannya. Ia melesat seperti cahaya, keluar dari lubang angin, melihat atap rumah sakit, pohon-pohon, dan akhirnya hanya gumpalan awan yang terlihat. Aku telah mati dan meninggalkan kepalaku yang dijajah oleh tae. Alat berbunyi riuh.
Dokter melepaskan masker di wajahnya dengan muka pasrah keluar kamar operasi. Akhirnya, Ibram dimakamkan di hari itu juga tanpa prosesi dan upacara. Orang-orang yang hadir melayat tercengung. Tiba-tiba di kepala mereka sekarang terhongok tae. Tapi untungnya mereka semua memakai peci. Psikosis, karya Mia Ismet. Naskah drama ini saya ambil dari buku kumpulan naskah drama karya Mia Ismet. Bagi Anda yang berminat untuk memiliki buku yang sangat keren ini, bisa langsung hubungi nomor yang tertera di gambar yang saya sajikan, atau bisa berkunjung ke YouTube channel Mama Mia.